warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Salam guru penggerak. Hari ini kami akan memperkenalkan diri, di mana saya Raison, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 110 Jakarta. Saya Dewi, CGP Angkatan 10 dari SMA N13 Jakarta. Saya Wiwi Ernawati, CGP dari SMA 45 Jakarta, Angkatan ke-10. Saya Umu Aiman, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 289 Jakarta. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 yang dimana akan melakukan supervisi pembelajaran. Di dalam video tersebut akan ada 3 peranan yang akan kami jalankan, yaitu pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Umu. Oke, selamat pagi Pak Resan. Selamat pagi Bu. Oke, mohon izin Pak Resan, saya akan meng-coaching Bu Wiwi hari ini. Baik Bu. Oke, baik. Bu Wiwi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu Wiwi ya. Oke, baik Bu Wiwi. Kemarin sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya Bu Wiwi, yang hari ini kita akan bincang-bincang sedikit ya Bu ya. Oke Bu Wiwi, sendiri bagaimana tentang yang Bu Wiwi, adakah yang ingin Bu Wiwi katakan ataupun ceritakan kepada saya Ibu? Iya, saya permasalahan di sekolah kami itu siswa-siswa yang kelas 10 itu motivasi belajarnya itu rendah Bu. Seperti itu. Jadi dampaknya itu ya nilai-nilainya juga rendah gitu ya. Kemudian penerimaan di SNBT yang untuk undangan itu juga tetap. Jadi dari tahun ke tahun itu tetap seperti itu. Statis ya Bu ya. Oke. Gitu. Baik, dari saya tangkap tadi yang maksudnya Bu Wiwi untuk percakapan hari ini berarti tujuan kita yang akan kita bicarakan itu mengenai motivasi belajar iya, ya Bu betul, Wiwi. motivasi belajar siswa yang rendah Ibu. Oke, itu baik. dampaknya ke prestasi. Siap, baik Ibu. Oke, berdasarkan pengamatan Bu Wiwi sendiri nih, apa yang menyebabkan anak-anak itu memiliki motivasi yang rendah untuk pembelajaran? Baik, berdasarkan pengamatan saya, motivasi rendah itu karena motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dari diri siswa itu sendiri itu juga minat belajarnya memang kurang. Kemudian minat belajar kurang itu karena memang orang tuanya juga kurang berperan. Jadi bagaimana memposisikan dia sebagai orang tua itu memang kurang Bu. Harusnya kan sebagai orang tua mengingatkan, nah belajar nih, waktunya belajar. Kalau anak misalnya main game harusnya diingatkan, tapi ini kan dibiarkan saja. Kemudian dari ekstrinsik, anak-anak itu rupanya lebih suka bermain dengan teman-teman yang sefrekuensi, sama-sama nggak mau belajar Bu. Nah itulah permasalahannya. Jadi kami juga berusaha mengatasi solusinya. Biasanya pada saat saya mengajar itu saya acak Bu. Jadi yang tadinya satu frekuensi yang nggak mau belajar itu saya acak dengan yang rajin gitu ya. Tapi mereka rata-rata juga gelisah Bu awal-awalnya. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah juga mulai terbiasa. Seperti itu. Kemudian kami juga mencoba untuk memberikan pembelajaran ke orang tua itu misalnya dengan seminar parenting. Jadi dengan adanya seminar parenting itu tadi orang tua juga memiliki motivasi ya. Motivasi bagaimana sih mendidik siswa yang remaja itu tadi, memberikan motivasi, bukan memarahi, tapi umumnya kan anak-anak dimarahin Bu. Jadi akhirnya malah jauh dari orang tua. Kemudian maunya dengan teman-teman yang satu frekuensi itu tadi, nggak mau belajar, akhirnya juga jauh dari orang tua seperti itu. Iya betul ya. Baik Bu Wik, tadi kan sudah Ibu Wik katakan ya beberapa faktor yang menyebabkan motivasi belajar anak itu kurang ya Bu ya. Jadi skala 1 sampai 10 nih, menurut Ibu keadaan anak-anak Ibu sekarang dalam posisi mana nih motivasi belajarnya? 1 sampai 10 Bu kira-kira. Motivasi belajarnya pada skala 5 ya. Jadi masih rendah sekali Masih gitu. rendah, Ya, ya. saya berharap saya ingin meningkatkan motivasi belajar anak itu pada skala 6 atau 5,5 lah Bu. Menurut saya itu sudah berhasil gitu dibandingkan yang dulu gitu. Jadi kalau motivasi belajar yang tinggi itu kan berarti nilainya juga meningkat. Kemudian di SNBP juga meningkat. Tapi selama ini kan penerimaan siswa kami di SNBP itu statis Bu, cuman 25 orang. Gitu. Baik Ibu. Jadi kalau menurut Ibu sekarang masih posisi 5 ya Bu ya untuk motivasi belajar. Menurut Ibu tadi juga posisi ideal yang ingin Ibu capai itu sekitar 5,5 sampai 6 ya Bu ya. Baik Ibu. Dari hal yang Ibu katakan tadi, adakah
hal-hal yang udah Ibu lakukan ya tadi ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Apakah itu yang tadi Ibu katakan sudah efektif Bu untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak Ibu di sekolah? Baik, saya merencanakan yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar itu saya pertama mengadakan seminar parenting. Jadi saya mengundang orang tua siswa yang bermasalah Bu, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3. Misalnya kelas 1 yang bermasalah berapa? 5 orang. Jadi saya acak 5 orang gitu. Kemudian begitu teman-teman misalnya yang lainnya mau ikuti seminar ya nggak apa-apa gitu. Kemudian ternyata dari seminar yang kita undang itu yang siswa-siswa bermasalah itu orang tuanya juga nggak mau datang Bu. Nah itulah yang menjadi permasalahan kami. Jadi kami juga akhirnya pengen mengundang lagi supaya kedepannya itu berhasil, supaya mereka mau datang. Dan orang tua yang tidak bermasalah itu yang datang itu rata-rata memang sangat kooperatif itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua kami juga pengen supaya anak itu tertarik pada saat kami mengajar itu dengan pembelajaran yang bervariasi, model-model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian supaya anak-anak tidak bosan, kami juga pengen pada saat mengajar itu dengan ice breaking, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, baik Ibu. Baik Bu Wiwik, tadi kan sudah beberapa hal ya Bu ya tadi mulai dari parenting. Ternyata parenting itu sudah belum terlalu efektif gitu. Apa sudah efektif ya yang tadi? Iya betul yang tadi mungkin yang tadi Ibu bilang yang sudah Ibu lakukan juga model pembelajarannya sudah Ibu ini kan juga ya. Iya, model pembelajaran sudah mulai bervariasi. Misalnya di kelas A, saya pakai problem-based learning. Tapi menurut saya kok nggak menarik, saya ganti lagi project. Kemudian pada saat project tidak menarik, saya ganti inquiry seperti itu. Jadi berkelompok Bu, misalnya bergantian gitu ya. Kemudian sistem kelompok seperti itu. Kemudian supaya untuk menarik perhatian siswa supaya lebih fresh, itu juga speaking gitu juga kami lakukan. Supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oke, baik Ibu. Dari yang tadi sudah Ibu lakukan berarti ya Bu ya sebelumnya juga ya apakah masih ada alternatif lain ataupun solusi-solusi lain nih menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan agar permasalahan motivasi belajar di sekolah Ibu tuh bisa meningkat Bu? Supaya meningkat itu berarti guru itu harus semuanya sama. Jadi stakeholder yang ada di SMA kami itu harusnya sama-sama berperan meningkatkan motivasi. Jadi semua guru juga harus seperti itu gitu ya. Misalnya pembelajaran bervariasi. Selamat siang Pak Resen. Selamat siang Bu. Saya melihat Pak Resen sudah melakukan coaching dengan baik. Baik Bu. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya tadi setelah melakukan coaching senang Bu. Kenapa senang? Karena saya sudah bisa berbagi dengan orang lain. Lalu saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya. Pertama kompetensi untuk bisa mendengarkan orang dengan baik. Nah, di situ saya merasa kompetensi saya latih benar-benar Bu supaya saya bisa menjadi pendengar yang baik. Setelah menjadi pendengar yang baik, maka orang akan mulai terbuka dan bicara dengan kita. Lalu kompetensi berikutnya saya bisa mengacu ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa terkuak dulu dari setiap permasalahan dan bisa dicarikan solusinya. Pada saat coaching, kompetensi apa yang kira-kira Bapak Resen yang ingin ditingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan pertama, saya ingin menambah referensi untuk saya bisa menemukan banyak alternatif dari setiap solusi permasalahan. Saya rasa saya butuh banyak baca lagi, banyak lagi buka-buka literasi di internet untuk saya bisa menemukan referensi-referensi yang baru sehingga setiap solusi yang saya tawarkan itu sesuai dengan zaman kekinian dan juga bisa menawarkan banyak alternatif solusi bagi coaching yang akan saya coach. Kalau saya kasih skala 1 sampai 10 pada saat proses coaching, kira-kira Bapak pada posisi yang keberapa nih? Kurang lebih saya merasa di skala 8 ya. Luar biasa nih, berarti udah sukses ya Pak ya? Udah lumayan lah Bu. Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Wiwik sendiri bagaimana Bu tadi? Saya merasa Pak Resen juga melakukan coaching dengan sangat baik, mudah-mudahan sukses selalu. Baik, mungkin ada lagi refleksi hari ini kira-kira apa yang ingin disampaikan pada saat posisi sebagai coaching Pak? Mungkin tambahan refleksinya saya harus lebih banyak
kompetensi untuk bisa mendengar dengan baik ya Bu ya. Betul, Karena mendengar kadang jadi yang kita- baik gitu iya, ya, konsentrasi ya Pak ya, Betul Bu. fokus menggali pertanyaan Menggali supaya pertanyaan. pertanyaan itu lebih berbobot lagi. Kadang kita nggak sabaran ya Bu ya. Betul, suka langsung pengen menukik jawab. gitu ya. Iya. Iya begitu. Itu saya rasa sih ya, berarti saya- Baik, mudah-mudahan sukses selalu Pak Resen ke Baik. depannya dan pertanyaannya lebih berbobot Berbobot lagi. lagi. Oke, Baik. terima kasih, Terima sukses kasih, Bu. selalu. Sukses selalu.